Hai semuanya. Kita mau jawab pertanyaan. Di mana nih? Di Q&A Rans Entertainment. Jadi Oke. ini video Q&A kita yang pertama. Kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan. Sebelumnya maaf, udah banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Cuman kita baru sempet ya hari ini ya. Oke, langsung aja kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Ini dia. Oke Don, kita mau bikin film. Ini temanya tentang family juga. Ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tentunya. Tapi gue juga sebagai executive producer, sebagai produser, dan juga yang jadi bintang utamanya. Tapi ya kita sih bintang utama, tapi bintang paling utamanya adalah Rafattar Malik Ahmad. Itu adalah bintang cilik yang paling fenomenal, karena gue akan menjadikan Rafattar bintang cilik yang paling cilik. Ya maksudnya yang paling jadi bintang. Ya. Kalau jadi bukan hanya Raffi Ahmad, Nagita sama Rafattar juga, tapi ada seseorang sosok perempuan yang kalau main Gimana? ya heboh lah pokoknya lah. Masa sih? Kan tapi udah izin sama kamu udah boleh. Iya. Boleh, ya mudah-mudahan aja deal. Siapa? Pokoknya perempuan itu kalau main heboh pasti. Pokoknya lihat nanti. Apalagi itu rencananya jadi ibunya Rafattar. Kita lihat chemistry-nya. Nanti ya. Pokoknya ya ada something lah sama Raffi Ahmad lah. Iya kan? Enggak. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang kedua dari Dika. Dika Ranti. Dika Ranti, kita ada rencana punya rumah sendiri atau enggak? Ya aku sih rumah udah banyak. Kamu udah rumah banyak belum? Enggak, belum. Rumah berdua belum punya. Karena kita lagi nabung. Mudah-mudahan bisnisnya semua jalan. Amin. Dari snack, dari baju, kosmetik, film dan lain-lain. Mudah-mudahan ya tahun depan lah, insya Allah. Amin. Waduh, ini namanya panjang banget nih. Kita singkatnya Farhia. Mudah-mudahan terima deh. Apa tuh jawabannya? Kita sih maunya kapan ya? Ya kalau udah Playgroup waktu sekolah. Ya maksud playgroup gitu. Jadi kalau yang sekolah dari kecil-kecil banget sih kayaknya enggak, belum kepikiran mungkin baby gym gitu-gitu kali ya nanti ya. Terserah ibunya aja sih Bapak kalau sih. ibunya, bapaknya sibuk banget, belum sempet temenin. Ya, pastilah bapak sibuk, banyak urusannya. Iya kan? Namanya juga laki-laki, pekerja keras. Udah ada bareng sama suami. Kalau aku sih dari dulu memang orangnya nggak, waktu itu punya sendiri aja. Abis itu di hack itu aku juga orangnya nggak terlalu suka ngepost, jadinya ngapain juga mendingan bareng-bareng ya kan. Aku juga sih sebenarnya nggak suka. Baru punya Instagram gara-gara kita belajar bisnis, gitu. mau Jadi promo. ya kita bareng-bareng aja lah. Jadi sebenarnya kita berdua tuh kurang begitu gimana sama sosmed. Tapi semenjak kita mau belajar bisnis, kita gunakan sosmed untuk promo. Di balik itu ada hikmahnya. Ternyata Instagram itu bisa lebih dekat sama fans. Jangan kan sama fans, sama haters saya jadi akrab ya. Bener. Ya kalau kita sih menggunakan sosmed itu untuk yang baik-baik aja. Tikus kucing mau dibikin film nggak? Yang dulu kita main FTV yang masih umur 16 tahun. Dan itu PH-nya Frame Rich, punyanya Nagita, mau dibikin film nggak? Ya kalau misalnya belum ada kepikiran sih, cuman mungkin bisa kita pikirin. Tapi sekarang kita lagi mikirin yang lain dulu ya sayang. Kita lagi mau bikin film yang lebih spektakuler lagi, bukan tikus kucing tapi itu deh. Rafattar ya pokoknya deh. Pokoknya lihat Rafattar bakal tampil berbeda dan bapaknya juga tampil berbeda. Ibunya bukan dia, tapi dia bermain. Pokoknya beda. Penasaran kan? Restiwanti, Gigi kuliah apa? Sarjana apa? Sarjana, aku Bachelor of Commerce, majornya accounting. Di mana? Di ANU, Australian National University di Canberra, Australia. Terus sekolah yang lain lagi? Sekolah masak? Sekolah masak itu dulu aku itu di Le Cordon Bleu. Jadi kebetulan aku ambil patisserie. Jadi sekolahnya itu sekolah bikin kue. Jadi pinter lah Nagita Slavina. Amin. Kalau kamu mau pengen kuliah nggak? Sebenarnya kuliah itu nggak pernah ada kata terlambat, tapi karena di kepala gue tuh udah banyak imajinasi produk karya dan lain-lain, jadi mungkin waktunya gue sekarang untuk bisa menuangkan apa yang ada di isi kepala dari bisnis. Ya contohnya kita udah banyak mengeluarkan bermacam-macam produk dari imajinasi kita, dan selanjutnya sih ini yang lagi mau dituangkan itu ke dalam satu buah film tentang Rafattar. Nanti juga ada buku, ada apa. Jadi sekarang lebih banyak akan dihabiskan waktunya untuk
untuk terjun langsung. Kalau kuliah sih ada rasa kepingin, cuman gue sih percaya untuk menimba ilmu itu nggak ada waktu terlambat dan nggak ada waktu untuk tua. Jadi kalau gue udah tua juga nanti malah gue masih bisa kerja dan kuliah gitu. Jadi kuliah itu memang sebenarnya sangat penting, tapi buat gue sekarang ada yang lebih penting dulu. Buat teman-teman yang belum sempat kuliah, belum ada kesempatan, bukannya belum punya keinginan untuk kuliah ya, belum sempat berkuliah, nggak usah khawatir. Kalau lu punya niat yang lain, lu punya cita-cita dan imajinasi yang memang bisa hal positif bisa kalian tuangkan, kalian bisa lakukan itu. Kayak gue kuliah memang belum ada kesempatannya, tapi gue bisa sukses melebihi orang yang udah kuliah. Amin. Narsis nggak tuh? Tapi emang itu bener. Cuman kalau emang lu udah ada kesempatan kuliah, lu harus kuliah. Karena gue juga suatu saat harus kuliah. Kalau aku sih yang ngingetin aja ya paling kalau misalnya dia udah capek banget ya berarti kalau pas lagi di rumah ya nggak bisa digangguin gitu, dia harus istirahat, harus diingetin makannya, istirahatnya gitu. Ya yang paling penting mah kalau yang namanya capek semuanya di uang capek. Tiap kita main bola aja capek, mau belajar di sekolah aja capek, apalagi nyari uang. Kalau emang kita bekerja ya harus mau capek, kalau mau sukses harus mau capek. Jangan pernah gak mau atau males, karena setiap yang kita lakukan pasti ada capeknya. Tanda kutip, tapi semuanya akan terbayarkan saat goal yang kita impi-impikan itu terjadi. Kita berhasil capai, capeknya hilang semua. Ya pokoknya aku tuh selalu support aja gitu. Raffi kalau kerja ya berarti jangan digangguin gitu ya sayang ya. Oktober, tanggal pernikahan kita. Cari aja sendiri tuh tanggal berapa. Insya Allah mudah-mudahan nggak maju nggak mundur, mudah-mudahan tepat waktu. Di bukunya di tanggal itu. Jadi ini pertama kalinya gue menuangkan tentang cerita kisah hidup gue dari sudut pandang gue sendiri, dari hati nurani gue sendiri, dari pemikiran-pemikiran yang langsung gue tuangkan di dalam buku itu. Dan semuanya harus baca supaya kalau ada komentar-komentar negatif tentang gue selama ini, gue coba patahkan di buku ini. Jadi kalau memang mau tahu the real Raffi Ahmad seperti apa as a manusia biasa, as a bapak, as a suami, ataupun sebagai anak, ataupun artis, semuanya gue tuangkan. Sebagaimana aku adalah manusia biasa yang juga punya cerita hidup yang memang pantas lah untuk bisa dibaca dan diketahui sama orang. Mudah-mudahan bisa banyak faedahnya dan juga bisa memberikan inspirasi buat orang banyak tentang ya kisah sederhananya Raffi Ahmad. Hai Winda, kalau gue sendiri sih kayaknya untuk lepas dari dunia TV semuanya gue tanggalkan gitu nggak mungkin deh, karena gue merintis dari dunia TV itu dari umur 14 tahun, dari honor 500.000, dari naik bis, naik angkot dari Bandung ke Jakarta, ke Bogor, naik angkot. Terlalu banyak gue bisa dapatkan hikmahnya cerita hidup gue dari pertama kali gue syuting di depan TV sampai sekarang gue bisa menghidupi ibu, almarhum papa, adik-adik, punya rumah sederhana, rumah sendiri, rumah buat ibu, rumah buat adik-adik, sampai gue juga bisa membiayai istri, menikah, anak. Jadi sampai kapanpun gue gak akan pernah meninggalkan dunia pertelevisian Indonesia. Tapi gue juga punya target di mana gue bisa memposisikan positioning yang baik sebagai gue Raffi Ahmad di televisi. Kalau sekarang gue masih ambil sebanyak-banyaknya. Mungkin nanti suatu saat kalau gue udah cukup struggle di bisnis gue juga udah alhamdulillah mudah-mudahan lancar semua, gue nggak akan pernah meninggalkan TV. Tapi gue lebih memilih 1 atau 2 acara yang memang bisa menunjukkan bahwa posisi Raffi Ahmad itu udah di satu kelas, naik kelas gitu. Ya cita-cita sih gue punya satu show yang emang guenya itu sendirian tapi bisa semua, bisa main alat musik semua, bisa jadi host, bisa nyanyi, bisa ngapain aja di situ. Dan gue mau undang siapa aja di situ. Bisa memberikan satu acara tontonan dari anak kecil sampai orang dewasa, dari hiburan sampai kisah inspiratif. Itu sih cita-cita gue. Mudah-mudahan semua bisnis gue bisa menjadi sponsor utama dalam satu acara tersebut. Amin. Jadi whole packaging all about Raffi Ahmad di situ. Di bisnis, entrepreneur, jadi entertainer, pun kebalik dari entertainer bisa jadi entrepreneur gitu. Itu cita-cita tuh. Mudah-mudahan bisa.
Ini ada pertanyaan juga dari Natalia Manado, Mbak Mi RN. Ada ditanyain semua sih, sebenarnya nggak cuma dari Manado aja sih yang nanya Mbak Mi RN itu kapan bukanya. Dari seluruh kota di Indonesia juga pada nanya Mbak Mi RN itu bukanya kapan. Pokoknya kita sih berusaha sebisa dan secepat mungkin supaya Mbak Mi RN itu ada di seluruh Indonesia. Cuman kalau untuk yang sebentar lagi buka itu ada di Cirebon, ada di Semarang, ada di Surabaya, ada di Palembang, dan di Malaysia. Jadi buat kalian semua langsung terus aja follow di Instagramnya Mbak Mi RN biar tahu kapan bukanya. Untuk kota-kota selanjutnya pokoknya doain secepatnya kita bakal sampai di sana gitu. Ya ada satu momen sih, ada kayaknya kamu tulis di buku kan waktu itu ya? Ada. Jadi Makanya kalau lihat buku di buku deh. Langsung. 2 bulan lagi pokoknya bulan Oktober di tanggal pernikahan kita launching bukunya tuh ada tuh cerita tentang. Pokoknya kalau mau lihat ceritanya semuanya ada di buku. Ada. Oke, Dadex, kapan buat adik buat Rafathar? Kapan? Tunggu Rafathar usianya di atas 2 tahun. Kalau gue kan bedanya 3 tahun. Kalau dia bedanya setahun. Aku bedanya sama adik setahun. Paling lama itu juga ya kalau emang Allah kasih cepet ya alhamdulillah. Doain aja. Gigi pengennya cewek. Amin. Kalau gue sih cowok aja lah. Takut dia punya anak cewek. Nanti aja. Cowok dulu sampai 20, anak 21-nya cewek. Aduh banyak banget. Banyak ya. Kan banyak anak banyak rezeki. Bener. Dari berapa tapi? Apanya? Istrinya lah. Oh ya 1. Udah ada aja sih. Chansa tuh jawab tuh. Kalau aku seneng kalau Raffi tuh lagi bersemangat tentang pekerjaannya, ngomong gitu sama orang gitu, tentang hidupnya, tentang apa yang dia mau, tentang cita-citanya tuh kayaknya bersemangat banget gitu. Jadi aku seneng kalau dia tuh ngomong gitu tentang kerjaannya, tentang bisnisnya gitu. Itu sih. Kalau tentang cewek-cewek seneng gak? Aduh sayang. Nelangsa. Tapi aku bisa cerita apa aja sama Nagita, Slavina, Mariana, Tengkel, nggak pakai Ahmad. Kalau gue suka apa ya? Bingung nih kalau dia. Enggak sih, ya, suka kalau dia lagi manja aja, suka kayak anak-anak kecil gitu. Udah sih, itu aja. Ya enggak? Kalau kayak anak kecil gimana? Oh, tuh kayak gini tuh. Pok. Jadi Rafathar harus kayak ngikutin kalau dibilang Rafathar pok. Oke, Gia Rans Entertainment kita buat ini tentunya untuk bisa menjangkau semua fans kita dari kita Indonesia ataupun di luar Indonesia. Bisa berbagi ya cerita. Dan juga kita bisa berbagi cerita tentang kesederhanaan kita dari nol, dari seorang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersatu bisa melahirkan Rafathar, bisa melahirkan berbagai macam juga kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ada bisnisnya, ada kegiatan hari-harinya, ada jalan-jalannya. Memang kita juga bukan manusia dan juga bukan pasangan yang sempurna, tapi semoga aja ketidaksempurnaan kita ini juga kita adalah manusia biasa, pasangan yang ingin berbagi kisah cerita, mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi cerita cerminan hidup kita. Ya kita kan terlihat dari semua orang ini kita adalah pasangan yang banyak yang bilang pasangan yang ideal, pasangan yang sempurna, pasangan yang gimana gitu. Tapi kita juga berbagi sisi lain dari yang belum kalian tahu. Tetap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kita adalah sepasang laki-laki nih perempuan manusia biasa yang kita juga menjalani hari-harinya juga nggak jauh beda bersama kalian gitu. Kalau kita sudah pakai baju biasa di rumah kayak gini sama, Nagita juga gendong anak, kadang juga pakai selendang, selampe. Raffi Ahmad juga pakai celana pendek, kadang juga bisa pusing, menangis, tawa. Ya, Rans Entertainment ini mudah-mudahan bisa menjadi satu wadah supaya kita semakin dekat. Ini ada pertanyaan dari Amila. Gimana ya? Nggak tahu juga sih karena dia emang dari lahir udah kayak gitu. Iya alhamdulillah punya anak juga. Sebenarnya yang lebih putih banyak banget gitu anak-anak, cuman nggak tahu kalau anak suka pada nanya gitu. Yang penting sih kalau aku tuh bukan masalah bening dan putihnya, cuman kalau buat aku tuh yang penting Rafathar tuh dijaga kesehatan kulitnya, maksudnya kelembapan kulitnya karena kan kebanyakan kan di AC gitu, jadi tetap harus pakai baby lotion. Terus mukanya kadang-kadang suka kadang dikasih pelembab buat muka tapi yang buat bayi gitu, nggak ada perawatan supaya putih jadi bening gitu, nggak sih, itu emang udah dari sananya gitu. Ada juga pertanyaan dari Naila.
Ya, kenapa? Sebenarnya justru kalau yang perawatan tuh lebih banyak kamu ya. Enak aja. Apa kamu yang suka ngabis-ngabisin krim di rumah? Iya kamu, bisa kan aku juga kulitnya pengen kayak kamu kali. Mungkin kalau kamu, kenapa kamu ya? Kamu enggak, dia tuh suka kan, dia kan genit ya gitu, sukanya dia nggak suka kalau kulit muka tuh kusam gitu. Jadi kadang-kadang dia suka pakein krim-krim aku gitu. Enak aja, sembarangan. Emang iya. Kan kamu yang kasih. Kamu yang minta, kalau abis juga kamu marah-marah. Kalau aku, iya. Mana nih, ini abis gitu kamu. Ih. Abis gitu. Kan kamu yang ngeluarin Gigi Beauty bukannya Raffi. Kan Ya, kesannya pokoknya- aku jadi beauty Iya. banget. Pokoknya kalau aku sih dari dulu memang nggak terlalu banyak perawatan. Cuci muka yang penting tuh kalau buat aku jaga kesehatan kulit aja, apalagi kan sekarang kan umur udah mau 30. Jadinya Hati harus yang bersih ya. ya itu harus wudu. Sholat Itu ya. sholat wudu ya. Kalau buat aku sih yang penting harus bersih kulitnya, jadi rajin cuci muka gitu, mau tidur pakai pelembab tuh harus. Apalagi kalau keluar rumah, karena kita juga kadang-kadang di AC kulit kering itu bikin cepat keriput. Apalagi kalau yang udah umurnya mulai 30. Krim mata juga aku juga udah mulai pakai, katanya takutnya cepet-cepet kerutan-kerutan gitu. Aku udah ada kerutannya belum sih? Ada ya? Ya itulah, jadi paling itu aja sih. Tapi aku nggak pernah ada perawatan yang dokter atau apa, jadi perawatannya yang beli seadanya aja. Iya Amalia, yang paling penting kita saling bicara, saling terbuka. Setiap rumah tangga itu nggak mungkin nggak ada masalah, tapi masalah kecil, masalah besar kita jadiin aja itu adalah kampus atau tempat sekolahnya pernikahan kita, supaya setiap ada masalah justru gue berterima kasih karena dengan adanya masalah kita bisa belajar untuk bisa lebih baik lagi. Kalau nggak ada masalah kita nggak belajar, kalau nggak ada kesalahan kita juga nggak belajar. Jadi salah atau benar di dalam pernikahan itu nggak ada. Yang paling penting pengertian, saling memahami, saling memaafkan, saling mau menjadi lebih baik. Benar? Benar. Oke, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan buat Raffi dan Nagita di Q&A. Nah, terima kasih juga yang udah nonton. Pokoknya kita nanti insya Allah lebih sering bikin video kayak gini ya. Benar. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, nanti pengen dijawab pertanyaannya, langsung aja kirim ke email di sini. Ya. Di Rans Entertainment kita. Pokoknya kita tunggu pertanyaannya ya. semua tentang kita ada di Rans Entertainment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.